Halo Sobat Emas, selamat datang di acara terbaru kami Tilik UMKM bersama Jembatan Emas bareng aku Radit. Nah, penasaran nggak? Kira-kira ada UMKM apa sih di dalam sini? Yuk ikut aku. Oke Sobat Emas, kita sudah berada di Pasar Majestic, lantai semi basement nomor 109, tepatnya di Ison Florist. Nah, kita bisa lihat ya, bunganya indah-indah banget, cantik-cantik banget. Cocok buat souvenir, bingkisan, dan juga hadiah buat orang terkasih. Kebetulan sudah ada pemiliknya di dalam, yuk kita tanyain. Selamat sore Pak. Selamat sore Iya, Mas. perkenalkan saya Radit dari Jembatan Emas. Ya. Maaf, dengan Pak siapa sebelumnya Saya Madison. Oh, Madison. Ya. Berarti Ison Florist ini dari Pak Madison sendiri. Betul, ya? saya sendiri Pak. Ini sudah berapa lama Pak berdiri kalau boleh tahu? Saya sudah lama, sebetulnya sampai 30 tahun. Oh, udah 30 tahun. Iya. Jadi pertama kali berdiri itu gimana sih ceritanya Pak Ison Florist ini? Oh, waktu pertama berdiri saya sebenarnya sebelum bangunan ini dibangun. Oh, itu gitu. dulu masih tradisional. Itu dia ada 2 gedung di depan. Posisi saya di depan, persis depan gitu. Toko Harapan dulu. Berarti benar-benar dari awal ya Pak ya sudah di sini ya? Betul sekali. Oh, berarti dari Bapak ini turun-temurun atau gimana ya Pak ya? Sebenarnya saya turun-temurun Oh, dari orang tua. Dari orang tua Iya, gitu. Dari tahun 1950. Oh. 1950. Oh, dari tahun 50-an berarti Iya, Pak ya? betul. Wah, udah lama juga ya. Berarti di sini cuma jual bunga-bunga plastik aja Pak ya? Atau ada yang lain Pak? Oh iya, untuk bunga plastik memang kita untuk ke sini, tapi tidak tutup kemungkinan. Misalkan si pembeli mau menggunakan bunga yang asli, Ya. kita bisa Sesuai order Pak sesuai ya? dengan keinginan dari pembelinya. Oh gitu. Berarti di sini juga bisa beli satuan per kuntum gitu Pak ya? Bisa. Oh bisa. Untuk mau kita udah kombinasi, kita kombinasi pun bisa. Oke. Ataupun kalau misalkan ada pembeli yang membawa potnya mungkin kembangnya ada di sini untuk minta dirangkai pun bisa. Oh bisa seperti itu Siap, Pak ya. kita. Berarti mungkin kita coba rangkai aja Pak ya. Siap, boleh. Oke, kita Yuk, langsung aja monggo, Pak ya. Monggo, Ya. monggo. Nah sekarang kita sudah siap nih buat ngerangkai bunga bareng Pak Madison. Nah kira-kira ini alatnya apa aja Pak? Sama kebutuhannya kira-kira apa aja nih buat merangkai bunga-bunga ini? Baik, yang pertama-tama posisi kita harus keadaannya rileks, Oh, iya. enak, santai. Karena apa itu sangat dibutuhkan buat kita buat inspirasi kita sendiri Oh gitu. gitu ya. Kalau kita posisi tenang, enak gitu, karena apa yang kita buat nanti akan kelihatannya bagus. Lancar Pak ya, Ya, semuanya betul. gampang ya Ya. Pak. Oke Pak, mulai Ya. dari mana dulu nih Ya, Pak kita Pak? alat yang kita perlukan yaitu biasanya obeng potong, Oh iya ya. pisau, Pisau. ya kan, lem fox, Iya. dan busa. Oh Ini busa. seperti ini. Jadi pertama kita wadahnya adalah vas bunga seperti ini. Pakai vas bunga, bunga ya, Pak, ada ya? bermacam-macam bahannya, ada yang dari plastik, ada dari fiber, ada yang dari keramik, ada yang dari kaca. Oh gitu. Gitu. Beda-beda kita kalau penggunaannya. Kalau kaca kita butuh nanti pasti kristal. Oh. Tapi kalau seperti ini keramik atau fiber atau plastik itu tidak masalah, hanya menggunakan ini aja, busa. Busa aja Pak ya. Ya, ini busa pertama bisa dipotong, dipaskan ke pas bunganya. Ke vas bunganya Ya. gitu. Nah untuk alat-alatnya sendiri, maksudnya kelengkapan kayak Ya. busanya atau kristalnya atau vas bunganya di sini menyediakan juga Pak? Siap, kita sudah menyediakan semuanya. Oh gitu. Ya, sudah Ah. kita siapkan semuanya. Boleh dimulai aja Pak, sekalian ngobrol-ngobrol nih ya Pak ya. Baik, ya pertama tadi kita harus posisi tenang semua. Jadi supaya apa? Supaya inspirasi kita yang apa kita buat itu pasti hasilnya baik. Oh gitu. Ya, pertama-tama ya Iya. kita siapkan dulu aparatannya, itu pisau sama tang potong. Terus Ya. kita siapkan ini busa. Dalam Oke. menghitung busa ini kita yang paling gampang adalah seperti ini. Kita tekan. Oh, Ya. gitu ya Pak ya. Itu nanti dia akan membekas. Oh, Itu gitu. yang kita potong sesuaikan dengan porsi daripada vas bunganya sendiri. Oh Gitu. iya. Berarti biar ada cetakannya Pak ya. Tuh. Jadi Oh, ada cetakan, jadi kita lebih gampang gitu. Sekarang aku baru tahu nih Sobat Emas caranya Ya. gampang, jadi nggak perlu motong-motong sembarangan gitu, bisa langsung Ya. di press aja Pak ya, biar Betul, kecetak ya. langsung di-press. Oke Pak, boleh dilanjutin aja Pak. Baik, baik. Nah, seperti ini kan kelihatan Iya, ya. iya. Tinggal kita potong saja. Oke. Nah Pak, aku pengen nanya-nanya Ya. juga, nggak apa-apa lanjut aja Boleh, Pak. boleh, boleh. Berarti ini kan tadinya orang tua ya Pak yang punya usaha ini Pak ya. Betul. Kira-kira kenapa pengen lanjutin usaha orang tua nih Pak? Ya, sebenarnya saya ini mau melanjutkan
Sebenarnya pertama saya memang kerja karena saya disekolahkan waktu itu sampai kuliah juga. Tapi karena kondisi dari orang tua itu mungkin waktu itu lagi sakit ya. Jadi ya saya terpaksa mengundurkan diri dari kerjaan saya. Itu tahun berapa berarti itu Pak? Ya sekitar tahun 2014 ya. 2014. Ya, 2014 saya sudah coba untuk mengundurkan diri. Berarti dari Pak Ison sendiri ini emang spesialis bunga plastik ya Pak ya? Ya, saya bunga plastik, tapi tidak tutup kemungkinan kalau kebutuhannya untuk kembang hidup kita bisa. Dari bunga hidup juga bisa? Bisa, untuk kembang hidup. Dan biasanya dari jenis bunga-bunga plastik ini yang paling sering di request sama pembeli itu apa aja tuh Pak? Banyak ya Pak. Ya, kebanyakan kalau pada masa-masa seperti orang wisuda, anak wisuda ya, biasanya menggunakan hand bouquet. Oh, hand bouquet. Hand bouquet bisa saya buat hand bouquet bermacam-macam model. Ya. Isinya apa aja biasanya bunga Pak? Paling banyak tuh? Berbagai macam kembang yang bisa kita pakai. Baik bisa berbagai macam mawar. Ini mawar ini ada berbahannya berbeda-beda. Oh gitu? Ya, mawar ini ada yang mawar seperti ini dari bahan. Ada juga yang dari karet ya, dari latex. Oh, dari latex. Nah, kalau yang dari latex itu persis seperti aslinya. Oh. Dan itu juga harganya berbeda. Berbeda Pak? Berbeda, iya. Siap-siap. Boleh dilanjut aja Pak? Nggak apa-apa, gimana? Ya. Berarti emang sesuai dengan order dari pembeli ya Pak ya? Iya betul, pembelinya. Jadi kita juga tidak memaksakan kehendak kita justru kepada si pembeli. Justru kita mempersilahkan apa yang mau diinginkan oleh si pembeli. Iya. Gitu. Nah itu kan kalau ada sisa berlebihnya dipotong ya Pak ya? Jadi dalam ini kan kita bisa ngeliat ini ya, ternyata lebih kita bisa potong. Oh gitu. Oh, ya rapi ya. Di sini. Nah, setelah ini, selanjutnya kita sesuaikan, kita potong dulu ininya, batang dari kembang ini sendiri. Oh iya. Ya kan? Pakai tang potong tadi Pak ya? Tang potong tadi. Ya, tang potong nggak boleh terbalik. Oh, kita iya. harus begini posisinya. Oh. Karena iya. ini sangat berpengaruh kepada tangan kita. Oh gitu Pak. Kita dalam memotong harus pas. Gini. Kalau dia terbalik, biasanya nanti malah tangan kita yang seperti apa, kesleo atau gimana. Biasanya gitu kalau ibu-ibu ya. Tuh info juga tuh buat orang-orang yang pakai tang potong harus perhatiin kemana tangnya. Pada posisinya seperti ini. Oh gitu. iya. Jadi lebih nyaman. Oke. Berarti untuk dari bunga-bunga ini atau dari hand bouquet itu start mulai dari berapa ya Pak ya harganya? Oh, harga kita tergantung ya. Ya kan. Kita dalam harga di dalam satu rumpun seperti ini ada kisaran satu rumpun bisa ada yang 35.000, ada yang 50.000. Nah, kalau yang latex bisa di harga minimal itu 100.000. 100.000. Ya. Wah, murah ya, nggak terlalu mahal ya ternyata. Semuanya bisa beli buat kalian yang mau ngasih teman-teman wisuda atau souvenir buat saudara siapapun yang tersayang gitu bisa langsung dikasih langsung ke Pasar Majestic, lantai basement, nomor 109 ya Pak ya? Iya betul sekali. Ya. Jadi kita dalam membuat ini kita siapkan juga lem fox seperti ini. Oh, pakai lem fox juga. Ya. Apa gunanya lem fox? Jadi kalau dia sudah mengering di sini, dia akan paten di dalam. Jadi kalau sudah ngering itu dia diam. Dia angkat juga dia ngangkat dengan potnya. Oh. Kayak gitu. Jadi nggak lepas langsung dari busanya Pak ya? Ini jangan buat ibu-ibu sangat berguna juga. Barangkali kalau ada piringnya pecah, misalnya bisa dilempar ini kalau sudah kering dia akan kuat. Oh seperti itu. Ya. Nah ini kenapa? Jadi saya menggunakan lem fox karena kebiasaan kita menggunakan lem fox ini. Ya seperti ini. Nah di dalam merangkai kita harus hati kita kan harus tenang. Dalam tenang itu berarti kita bisa memporsikan antara kembang yang akan kita rangkai dengan porsi pas bunga kita yang kita akan rangkai. Jadi biasanya kita hitungannya itu 1,5 kali daripada hitungannya. Jadi rangkaian di sini hitungannya 1,5 kali kurang lebih. Gitu. Nah, jadi di sini rangkai kita bikin cabang. Oh gitu. Ya. Jadi nggak monoton ini aja. Kita di sini lihat sudut-sudutnya. Gitu. Oh gitu. Seperti itu. Nah, Pak Redit mau mencoba? Oh boleh Pak. Ya silakan. Berarti langsung dicolok aja Pak ya? Colok aja, tinggal colok aja. First try nih teman-teman sobat Mas. Itu dari sudut sini. Di sudut sini aja. Tapi agak miring. Oh gini? Ya seperti ini. Jadi jangan terlalu berdiri dia. Jangan terlalu dalam juga berarti Pak? Dalam. Karena kita sesuaikan dengan porsi dari bunga ini, dari vas bunga ini, dia akan posisinya miring. Jadi kita harus miringkan sedikit. Oh iya kelihatan ininya Pak ya? Jadi indah.
Oke, siap Pak. Sekali lagi Pak ya. Ya, boleh. Sekali lagi ya Sobat Mas. Udah kebanyakan nggak Pak? Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Dikurangin lagi. Siap. Ya. Porsi ini, nah kalau ini kan ini namanya masih belajar, ya kan? Yang belajar kan ada tinggi, sebenarnya harus yang bagus adalah itu sama. Oh sama, sejajar sama. Ya Pak ya? Kira-kira sama, gitu. Ini yang paling mudah dan paling dasar. Oh iya, paling dasar Pak ya. Ya kan? Berarti masih banyak lagi yang lebih ribet, lebih kompleks itu Pak ya? Masih banyak lagi. Nah ini kita bisa gabung dengan misalnya dengan menggunakan ini atau kembang kecil satu lagi. Okay. Ini mawar yang kecil. Oh yang kecil. Ya. Krem. Macam-macam juga warnanya Pak ya? Ya, warnanya macam-macam. Benar-benar menyerupai bunga asli ya? Nah, kita di dalam merangkai, kalau kita kita senang, enak kita merangkainya. Gitu. Gak ada beban ya Pak? Gak ada beban, ya kan? Kalau kita ini dia ragu-ragu, jadi hasilnya kan jadi tidak bagus ya kan? Seperti itu. Ini tinggal tancap aja. Oh iya. Jadi lebih... Iya. Padat ya Pak ya, nggak ada space-nya ya, Nah ini nanti tinggal kita susun, dia kan ada kombinasinya. Setiap kembang selalu ada kombinasinya di sini. Ada daun, ada sari-sarinya. Ini nanti kita bisa atur, gitu. Jadi kalau dia ada yang pet-pet sedikit, tinggal diinin aja, ditekan-tekan sedikit, dia mekar. Oh, tuh trik lagi tuh Sobat Emas. Tinggal diinikan. Nah, kalau masih ada posisi yang kira-kira masih ada yang kosong, boleh dikombinasi dengan namanya ini. Nah, ini. Putik ya Pak sari. Iya, dengan menggunakan sari ini kita bisa taruh di sini. Namanya baby bread. Oh, baby bread. Oh, baby bread. Ini namanya baby bread. Ya. Tapi jangan salah, dengan begini ini adalah obat. Oh, gitu. Bunga adalah obat. Kenapa? Obat yang tidak bisa dibayar. Karena dengan melihat bunga, pandangan kita jadi cerah ya kan. Juga obat juga. Dan ketenangan hati, kejiwaan kita jadi berubah ya kan. Iya. Ini udah jadi nih Pak ya? Nah, seperti ini udah jadi. Wah, boleh saya lihat Pak? Iya. Nah, ini bisa dilihat indah banget ya Sobat Emas. Jadi buat kalian yang butuh atau ingin memberikan souvenir pada teman, saudara, ataupun orang-orang tersayang, bisa langsung ke Ison Florist, bisa ketemu dengan Pak Madison. Di mana Pak lokasi tepatnya? Di lantai semi basement nomor 109. Pasar dekat depan Aroma Rasa. Aroma Rasa. Ya. Di Pasar Majestic, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dari Pak Madison sendiri, Pak Madison sering nggak sih ikut-ikut event seperti itu Pak? Kalau event-event saya sih sebenarnya pernah ya, dulu ya. Jadi kadang-kadang saya membantu dalam, seperti tetangga saya dulu ada untuk pengantenan, acara pengantenan. Saya diminta untuk membantu dia untuk membuat mobil pengantin, dekor mobil pengantin. Iya. Sama di ruangan pengantin. Oh gitu. Ya, saya dekor dari posisi dari tempat tidurnya, saya dekor. Jadi tempat tidur itu di atas bangsalnya itu saya kasih dekoran untuk pemanis itu, dekoran kembang itu tadi. Begitu juga di pintu masuk. Di pintu masuk dia punya itu ya, punya jendela atau ada tirainya, itu saya desain di situ. Oh gitu. Ya. Coba itu ada apa lagi tuh Pak kalau boleh tahu? Ini kita ada macam pohon. Ini namanya pohon kuning ya. Pohon kuning. Ini kita buat. Ini juga alhamdulillah saya banyak pesanan juga, terutama untuk perusahaan Samsung. Biasanya kemarin langganan dengan saya. Oh gitu ya. Orang-orang Korea suka ya Pak ya? Orang Korea suka ternyata dengan ini, kembang kuning ini. Seperti ini. Karena saya lewat di Instagram pernah saya lakukan. Oh Instagram. Instagramnya apa tuh Pak kalau boleh tahu? Saya pakai nama saya, Ison Florist. Oh Ison Florist? Iya. Kalian kalau mau pesen langsung via Instagram bisa langsung ke Ison Florist, bisa ngobrol langsung ke Pak Madison buat pesan bunga-bunganya gitu ya Pak ya? Atau Madison 1972, ada 2 Instagram. Oh gitu, atau Madison 1972. Iya. Jadi kalau di rumah yang sudah ada AC-nya, biasanya itu jarang sekali untuk membersihkan. Oh gitu. Ya kan? Karena jarang ada debu ya Pak ya? Itu jarang. Tapi kalau misalkan tidak ber-AC, mungkin ada debu-debunya. Nah, kalau yang dari bahan seperti ini dan sudah menempel seperti ini gampang, bersihnya pakai tisu basah juga bisa. Oh, tisu basah kalau bisa. ada yang
misalnya kotoran apa gitu atau debu tebal gitu bisa dengan menggunakan tisu basah. Langsung tisu basah ya Pak ya. Juga untuk seperti bahan yang seperti karet ini lebih gampang. Ya, hanya menggunakan tisu basah aja. Tisu basah aja. Ya, kita lap-lap aja pakai tisu basah. Oh iya. Ini latek, bahannya latek. Asli ya. Kalau latek ini seperti aslinya, makanya ini lebih mahal. Oh gitu. Ya, memang lebih mahal. Karena sesuai dengan dia punya kualitasnya ya? juga, dan dia juga kemiripannya lebih 99% lah. Oh, seperti itu. Itu anggrek ya Pak ya? Ini anggrek latek. Okay. Kita juga ada bunga. Kalau yang mawar juga ada yang latek. Oh gitu. Harganya berbeda dari yang berbeda dari yang bahan biasa. Bahan biasa ya. Oke, terima kasih banyak Pak Madison atas waktunya. Semoga selalu sukses ya Pak. Terima kasih. Oke, buat teman-teman Jembatan Emas yang ingin mempunyai usaha seperti Pak Madison di Ison Florist, bisa langsung hubungi kami di jembatanemas.id. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share sosial media dan YouTube channel dari Jembatan Emas. Sampai ketemu lagi di keseruan Tilik UMKM bersama Jembatan Emas berikutnya. Dah.